Kolose 2 ayat 16 adalah ayat yang sering digunakan untuk membuktikan bahwa setelah kematian Kristus di kayu salib, kita tidak perlu lagi untuk keep the feast pada waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan, yaitu holiday atau tahunan, bulanan, dan mingguan. Ayat ini mereka baca sebagai berikut. Janganlah kamu izinkan siapapun untuk menghakimi kamu, karena kamu tidak meet dengan drink atau keep the feast lagi pada waktu-waktu tahunan, bulanan, dan mingguan, karena semua ini sudah dipakukan ke kayu salibnya Kristus. Kita akan baca dari kutipan Roh Nubuat bahwa pengertian itu sangat bertentangan dengan apa yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Kolose. Kita semua mengerti bahwa yang berakhir di kayu salib adalah korban-korban persembahan yang dipersembahkan dengan upacara-upacaranya, karena semua itu, yaitu the ceremonial law, adalah lambang dari kematian Kristus di kayu salib. Sehingga untuk tetap melakukan the ceremonial law atau rites dengan ceremonies yang adalah bayang-bayang dari kayu salib adalah suatu penghinaan terhadap Jehovah, yaitu untuk menyangkal kematian anaknya di kayu salib. Fungsi dari ceremonial law itu ialah untuk melihat dan mengerti the love of God melalui korban-korban persembahan yang dipersembahkan sebelum Kristus mati di kayu salib. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus bahwa dengan memandang the glory of God, yaitu karakter love-nya, kita dirubahkan menjadi serupa dengan karakternya. Dan bagi mereka yang hidup sebelum kayu salib, mereka dapat melihat dan mengerti the love of God melalui lambangnya kayu salib, waktu mereka mengamati atau observe the ceremonial law. Dan bagi kita yang hidup setelah kayu salib, Kristus menggantikan the ceremonial law dengan the Lord's Supper atau perjamuan kudus, agar kita selalu ingat akan apa yang Kristus telah lakukan bagi kita semua di kayu salib. Roti dan anggur, yaitu meat dan drink, adalah lambang kehidupan Kristus yang adalah bayaran upah dosa kita semua, dan yang juga adalah lambang kuasanya yang menyanggupkan manusia berdosa untuk tidak berdosa lagi jika manusia percaya. Meat dengan drink setelah kayu salib menggantikan tubuh dan darah domba yang mereka dulu persembahkan sebelum kematian Kristus di kayu salib. Sama-sama melambangkan kehidupannya Kristus, yaitu the righteousness of Christ. Fungsi dari pertemuan-pertemuan ini pada waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan ialah untuk behold the glory of the Lord, yaitu the character of God. Karena the love of God adalah kuasanya yang kalau kita tidak tolak, akan merubah karakter kita menjadi serupa dengan karakternya. Jadi, yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Kolose ialah, jangan kamu dihakimi karena kamu tidak mempersembahkan korban binatang waktu kamu meat dan drink pada waktu-waktu tahunan, bulanan, dan mingguan, yaitu hari Sabat hari ketujuh. Rasul Paulus dituduh dan dihakimi oleh guru-guru orang Yahudi karena dia tidak mengajarkan the law and the ceremonies atau the ceremonial law yang sudah tidak ada maknanya lagi sejak Kristus mati di kayu salib. Rasul Paulus tidak dihakimi karena dia mengajarkan gereja untuk memelihara the feast, tetapi karena dia tidak mengajarkan gereja untuk mengamati the ceremonial law waktu mereka pelihara the feast, karena rites dengan ceremonies sudah digenapi oleh Kristus di kayu salib. Dan itulah sebabnya mengapa Rasul Paulus menulis di Kolose 2 ayat 16 kepada jemaat di Kolose, agar mereka tidak dipengaruhi oleh siapapun yang mewajibkan mereka untuk mempersembahkan korban-korban binatang pada waktu-waktu tahunan, bulanan, dan mingguan di saat mereka keep the feast. Kesimpulannya dari apa yang Rasul Paulus katakan kepada mereka di Kolose, jangan kamu dihakimi oleh mereka yang mewajibkan kamu untuk mempersembahkan korban-korban binatang di saat kamu makan roti dan minum anggur pada waktu-waktu tahunan, bulanan, dan mingguan. Karena Kristus adalah korban kita di kayu salib yang sudah meniadakan korban persembahan binatang yang untuk selama 4.000 tahun dipersembahkan dan menggantikannya dengan meat dan drink sebagai peringatan akan apa yang Bapa melalui anaknya telah lakukan bagi kita semua, khususnya di kayu salib. Oleh sebab itu, bagi kita yang hidup setelah kayu salib, marilah kita keep the feast. Rasul Paulus katakan, let us keep the feast.
To God be the glory.